Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Seruam Maju Aluminium, jumpa lagi dengan channel ini. Dan kali ini kita mereview pembuatan etalase aluminium atau lemari kaca. Oke, sahabat Seruam Maju, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita mulai sini dengan pemotongan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang kita butuhkan itu ada hollow gold, open back, spigot, hollow gepeng, melamin, dan yang pertama kaca. Nah, ini kita sedang melakukan pemotongan untuk bahan tiang, namanya hollow gold. Dan hollow gold kita pakai yang 3 cm, karena hollow gold ada berapa macam ukuran. Ada yang 3 cm, ada yang 2,8, ada yang 2,5 cm. Dan ini kita memotong bagian tiang. Kita bikin lemarinya dengan ukuran tinggi 180, lebar 40, dan panjang 1 meter, full kaca. Nah, ini tiang kita pakai. Jadi kita potong sekitar 177. Kenapa 177? Karena buat nanti ada buat kepalanya itu 3 cm, jadi 180 totalnya. Nah, kita potong bagian tiang-tiangnya 4 batang ya. Bagian tiangnya 4. Terus mungkin kita potong open backnya, terus kita potong spigot buat klemnya. Nah, ini untuk pembagian pemotongannya, satu persatu kita potong. Nah, kita persiapan juga alat-alatnya biasa seperti bor, tang lipet, paku lipet, dan tang ya, perkakas kita. Selanjutnya kita adu manis bagian kepala yang sudah dipotong tadi. Ini untuk adu manis kita potong 45 derajat untuk adu manis kepalanya, 4 sudut.
Ini yang setelah di pemotongannya sudah selesai, tinggal tahap perakitannya. Ini bahan-bahan open back. Ini spigot, ini perakitan bagian kepalanya. Ini bentuknya kayak gini. Setelah kita kasih klem kita pakai klem double ya biasanya. Double luar dalam biar pas, biar nggak ada renggang-renggang gitu, ada manisnya. Makanya kita pakai kleman double. Ini untuk bagian kakinya kita kasih klem juga bagian bawah buat ambang open backnya, ambang yang lebarnya, ambang yang panjangnya gitu kan, karena kita bikin ukuran 40 kali 1 meter. Ini kita bagian kleman kepala untuk nanti disatukan dengan kakinya. Makanya kita harus kasih klem di bagian atas kepalanya, pegangan ya, nanti buat menyatukan antara kepalanya dengan badannya gitu. 4 sudut, kita pakai 4 sudut klemannya ini. Oke. Untuk kleman bagian bawah tuh klemnya kita potong sesuai ukuran open back 8 cm. Kita potong klemannya 7,5 cukup ya biar masuk. Kalau untuk lambang tengahnya itu kita pakai hollow ukuran 1 kali 1,5. Kalau untuk lebarnya 2 kali 3 cm. Ini kepala yang sudah dikasih klem. Ini klemnya 4 sudut setinggi ini. Klemannya ya, untuk mematikan klemannya, untuk yang satu itu kita pakai skrup dulu. Ini udah jadi kleman kepalanya, tinggal kita bagian kakinya ya. Ini spigotnya yang akan kita pasang di klem yang tadi kita pasang ke hollow god. Hollow god itu tiangnya ya, yang kita udah pasang. Ini ada contoh yang sudah dipasang klemannya kayak gini. Selanjutnya kita akan memasang menyatukan kleman itu ke bagian open backnya, bagian ambangnya. Ini kita pasang kleman bagian atas tengah ya. Tengah itu buat pembatas, karena dia 180, makanya pintunya kita bagi 2. Yang bagian atas itu 80, bagian bawah itu 1 meter. Kita bagi 2 ambalan, jadi 2 pintu nantinya. Karena kalau misalkan jadi 1 pintu setinggi itu 180 cm, itu 1 pintu itu ya riskan kaca pintunya karena ketinggian gitu. Makanya kita bagi 2. Jadi kalau bagian atas dibuka tutup, bagian bawahnya tetap nggak ikut gitu. Ataupun sebaliknya, bagian
bawah yang kita buka tutup, bagian atasnya enggak, itu tergantung nanti kita bagi yang orang jualan itu isinya yang mana yang mau di ini, bagian atas apa bagian bawah nanti dikeluarinya gitu. Jadi kita nggak perlu buka semua gitu, bagian bawah ya bawah yang sudah buka, bagian atas ya atas itu untuk pintunya, makanya dibagi dua. Nah ini klemannya kita sudut. Nah, ini adalah ambang bagian tengahnya yang tadi dikasih kleman. Ini ambang bagian tengahnya kita kasih list U. List U itu buat kaca ya, harus pakai list U karena dia hollow itu polos, nggak ada got buat naruh kaca. Nah ini U nya ini termasuk got buat masukin kaca hanya ke etalase bagian samping gitu, kiri kanan, makanya harus dikasih U. Dan untuk yang ambalan ini kalau 1 kali 1,5 kita pakai U nya double atas bawah karena dibagi dua kan gitu kacanya, jadi kacanya atas sama kaca yang bawah terpisah, makanya dibagi dua untuk pembatasnya. Pemasangannya nanti dibagi dua, bagian kaca atas dan kaca bawah. Nah ini yang sudah terpasang U nya double. Nah ini yang belum nih, belum kepasang, yang ini belum terpasang. Makanya nanti kiri kanan ini kan ada dua nih, buat kiri kanan kita pasti pasang. Nah ini selanjutnya kita bawa pasangan open back bagian samping ambang yang pendeknya yang 40 cm buat sampingnya. Ini bagian bawah ya, kita kasih paku lipat. Nah ini yang udah terpasang kira-kira seperti ini, kita bor lagi. Ini kita pakai 4 paku lipat, atas 2 bawah 2 di open back ini. Jadi kalau kiri kanan itu jadi 8. Nah ini ambang tengah yang tadi hollow 1 kali 1,5 yang udah dipasang U double bagian atas bawah tadi. Untuk bagian tengah sementara kita pakai sprut dulu, nggak pakai paku lipat karena nanti pas pemasangan kaca itu lebih mudah dibukanya dengan obeng gitu kan, copotin bukan dengan bor. Biasanya kalau paku lipat membukanya kita pakai bor. Kalau untuk ambang tengah kita pakai obeng. Nah ini untuk ambang bagian panjangnya yang 1 meter. Nah ini yang udah dipasang kayak gini. Nah ini 1 meter, bagian ambang 1 meter sama kita kasih paku lipatnya 4, satu sisi itu 4, atas 2 bawah 2, jadi biar lebih kokoh lah, kencang gitu ya. Kalau untuk atas bawah 1 bawah 1 atas 1 itu kurang kencang, jadi kita harus pakai 4, bagian atas 2 bawahnya 2 pakai paku lipatnya. Tapi untuk menghemat ada juga sih orang yang pakai cukup 1 aja, atas 1 bawah 1. Nah ini untuk sebelahnya open back yang 1 meternya. Nah, ini tiang bagian kiri atau bagian kanan ya, dan tadi kiri, kalau yang tadi kiri yang atau yang kanan ya, ini berarti yang ini yang kanan, yang tadi yang kiri gitu.
kita pasang sama seperti tadi, dikasih paku lipat 4, atas 2 bawah 2. Oh ya guys, untuk etalase kita pakai warnanya silver, atau kita bilang bahan CA gitu. Warna silver, karena ada juga yang warna putih, ada warna coklat gitu ya kalau untuk aluminium gitu. Nah ini sementara customernya minta warna silver, itu yang biasa kita memakai warna silver atau warna CA itu. Nah ini ambang bagian tengah yang 1 meter. Untuk ambang-ambangnya kita biasanya kalau untuk 1 meter kita potongnya dikurangin tiang. Jadi kalau tiang dua tiang itu kan 6 cm, berarti kita potongnya 94 untuk ambang tengahnya, atau ambang open back atau hollow 1x1,5. ini bagian atasnya sama 94 ya, open backnya juga sama 94 nih open back ini. Terus untuk sampingnya kalau kita bikin 40 dikurangin 2 tiang atau 6 cm ya, kita potongnya sekitar 34 cm untuk bagian samping yang lebarnya 40 cm, bagian atasnya atau bagian bawahnya gitu ya, open back atau hollow 1x1,5 itu ya dikurangin 6 cm masing-masing, makanya dia bakalan jadinya 40 gitu. Kalau yang semeter kita potong 94, dia jadinya 1 meter nantinya itu. Nah ini untuk ambang tengahnya sama kayak tadi yang di samping yang pendek itu, kita nggak kasih paku lipat, tapi kita pastinya baut atau skrup gitu. Kenapa ya itu karena dia juga untuk pemasangan kaca, supaya lebih mudah nanti dibuka saat pemasangan kacanya, kaca bagian samping atau depan ya. Untuk bagian bawahnya kita harus buka. Nah ini setelah kita pasang, nah ini udah jadinya bentuknya seperti ini. Ini kerangka dasarnya, bagian tiang-tiang sudah dipasang ambang kiri kanan dan atas bawah nih. Jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya nah ini kepala yang tadi kita bikin, mungkin ada perubahan nih, kayak si omnya entah ada kekurangan apa ya, mungkin dirubah lagi nih sama si om. Makanya kita kasih keleman lagi tuh, mungkin keleman tadi belum dikasih skrup ya. Sama bagian atas juga kita nggak perlu pakai paku lipat semua, jadi ada satu sisi itu kita pakai skrup gitu, ada yang pakai lipat, karena kita pakai skrup supaya gampang dibuka. Nanti buat pemasangan kaca bagian atap itu jadi dibuka aja pakai skrup gitu nantinya. Dan ini sudah jadi kepalanya, tinggal kita pasang. Nah ini pemasangan kepalanya bagian atap atau atapnya ya, kita pasang. Nah ini
bentuknya yang sudah terpasang, bagian ambang bawahnya, ambang tengah, dan kepala atau atapnya yang sudah kita pasang tuh. Jadinya seperti ini, sudah kelihatan sedikit bentuknya gitu, 40 kali 1 meter. Ini untuk pemasangan melamin bagian bawah ya. Melamin bawah itu ukurannya kalau 40 berarti kita bikinnya 38,5 untuk lebarnya. Kalau untuk panjangnya kita potong 98, kata dikurangin dengan list siku tadi tuh ya. List tadi kan masing-masing 1 cm kiri kanan gitu kan. Kalau 1 meter tinggal 98 cm gitu. Bagian depannya kita ambil cuma 1 cm gitu. Bagian depan kita enggak full, jadi ini cuma bagian depan aja yang pakai RSU nya, bagian belakang itu enggak gitu, ntar buat pintu. Sudah kita pasang, kita sama, kita kasih paku lipat ya untuk melaminnya ini, karena memang dia pegangannya semua kita pakai menggunakan paku lipat. Ini kita bor dengan paku lipat, bornya itu ukuran 3,5 mili ya, mata bornya itu 3,5 mili. Kalau mata bor juga macam-macam ukurannya, ada yang 3 mili, 3,5, atau 4 mili, 5, 6 sampai 12 mili gitu. Ini untuk ini kita memakai mata bor yang 3,5 mili. Nah, ini udah kita terpasang ya bagian melamin bagian bawahnya. Oke. Nah, ini selanjutnya kita pemasangan ambang buat kacanya, ini holo gepeng ya. Dan ini kita terus pemasangan kaca. Tadi yang bagian bawah sudah terpasang rupanya. Nah, ini bagian atas depannya kaca telah kita pasang, sudah dibagi 2 ya. Di bagian depannya kacanya kita pasang, kita memakai kaca ukuran 5 mili. Nah, ini buat penyekrupan ambalannya kalau gepeng, karena kalau mau masang kaca harus dibuka dulu ya biar bisa dipasang, biar nggak terlalu tinggi ngangkat kacanya. Nah, ini kita pasang, dan di sana itu bagian samping kiri atau kanan ya kalau salah. Ukuran kacanya itu untuk lebarnya kita masing-masing kurangin 5 cm ya dari badan gitu. Kalau tadi ambangnya kita kurangin 6 cm, kalau kaca kita potong kurangin 5 cm. Kalau tadi sampingnya ukuran 40, berarti kita potong kacanya 35. Kalau bagian yang 1 meter kita kurangin 5 cm, berarti kita potongnya 95 cm. Untuk ketinggiannya kita ukur sesuai keadaan gitu. Kalau misalkan atasnya 80, kita ukur dulu tiangnya, kita lebihin setengah senti dari tiang itu ke atas buat masuk kot kepalanya gitu. Nah, ini kita menggunakan lem silen
yang asam. Sama aja sih ya, kalau untuk etalase itu silen yang asam atau yang netral sama ya, kita pakai nggak masalah. Ini untuk pemasangan ambalan kacanya. Ini untuk semeter 80 ini yang kita bagi bawah tuh kita jadi 4 ruangan atau 3 hambalan, atas 3 ruangan atau 2 hambalan. Nah udah terpasang kacanya nih, kita kepalanya nih yang kita pasang selanjutnya. Nah untuk pengikatnya biasa kita kasih karet etalase, kita kasih sekelilingnya semuanya, kita kasih karet, karena kalau nggak kasih karet biasanya dia goyang gitu. Emang kasih karet jadinya biar kenceng. Nah ini pemasangan karet, dan kepalanya kita sekrup yang tadi tuh bagian kepalanya kita sekrup biar pegang gitu. Untuk teman-teman sahabat serba maju semua, saya mohon maaf ya kalau dalam penyampaian atau dalam bahasa kurang sopan gitu, kurang tertata dengan baik, karena ini secara natural aja kita menyampaikan tutorialnya gitu. Jadi sekali lagi saya minta maaf, mohon maaf, ini bukan pintu maaf yang sebenarnya kalau ada kekeliruan ya, kekeliruan dalam menyampaikan tutorial ini. Dan selanjutnya ini sudah terpasang semua, sudah rapi, nanti tinggal bagian pintu ya, sedang dipotong kacanya, terus sedang dipersiapkan. Nah ini sudah jadinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial Serba Maju Aluminium tentang etalase atau lemari kaca. Oke, mohon bantuannya, subscribe dan like serta di share ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.